Kenapa ya gambaran ideal seorang istri dalam masyarakat Islam itu tidak seindah cerita para istri Rasul? Ummu Salamah misalnya, dia adalah perempuan cerdas dan sangat kritis. Ketika perjanjian Hudaybiyah yang isinya itu dianggap merugikan umat Islam, sebab dalam perjanjian itu tertulis umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah untuk melaksanakan haji dan sebagainya. Padahal mereka sudah berada di ambang kota Mekah ketika itu. Namun Rasulullah adalah tokoh yang lebih mementingkan perdamaian ketimbang melakukan kekerasan. Jadi Nabi meminta kepada pengikutnya untuk melepaskan pakaian ihram, memotong korban dan mencukur rambut sebagai bentuk membatalkan niat untuk haji. Tetapi para pengikutnya tidak peduli dengan perintah Rasul. Mereka abai dengan perintah Rasul. Rasul merasa sangat kecewa dan masuk ke dalam tenda. Dia menyampaikan keluhannya kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasul, kalau kau ingin pengikutmu mengikuti perintahmu, Anda jangan bicara saja, lakukanlah dulu, berilah contoh." Sebaiknya Rasulullah mencukur rambut dan potong korban. Jadi Nabi keluar lalu mencukur rambutnya dan memotong korban. Nah, kondisi ini lalu dilihat oleh para pengikutnya. Oh iya, Rasul sudah membatalkan diri untuk menjalankan ibadah haji. Karena itu dengan contoh yang konkret dilakukan oleh Rasul. Ya, kadangkala seorang pemimpin itu nggak perlu bicara, tetapi menunjukkan contoh yang konkret. Nah, setelah itu para pengikutnya kemudian bersama-sama motong korban dan mencukur rambut sebagai tanda tahallul. Jadi membatalkan ya niat untuk melakukan ibadah haji. Jadi betapa cerdasnya Ummu Salamah memberikan gagasan bahwa Rasul harus memberikan contoh, jangan hanya bicara saja. Nah, siapa Ummu Salamah? Nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ayahnya itu salah satu tokoh penting dalam sukunya yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Jadi bapaknya itu sangat dermawan. Ibunya bernama Atikah binti Amir dari suku Faras yang sangat terhormat. Dia adalah istri Rasul yang terakhir wafat. Beliau meninggal pada tahun 61 Hijriah pada usia 84 tahun. Sebelum menikah dengan Rasul, Ummu Salamah adalah istri Abu Salamah bin Abul Asad. Jadi disebut Abu Salamah karena mereka punya anak yang namanya Salamah. Menarik sekali ya bahwa anaknya itu satu-satunya dan itu bernama Salamah. Itulah sebabnya dia dipanggil Ummu Salamah dan suaminya bernama Abu Salamah. Salah satu andil penting Ummu Salamah dalam dakwah Islam adalah dia orang yang pertama kali ikut hijrah. Karena itu dia disebut muhajirah pertama ke Habasyah, lalu kemudian ke Madinah. Dan hijrahnya ke Madinah inilah yang kemudian sangat memberikan menunjukkan betapa gigihnya perjuangan Ummu Salamah dalam menegakkan Islam. Ketika dia akan hijrah ke Madinah, jadi mereka sudah bersiap nih mengikuti suaminya dan beserta anaknya. Tetapi di luar kota Makkah mereka dihadang oleh sukunya bahwa mereka nggak boleh. Jadi waktu itu mereka berpisah. Abu Salamah bisa berangkat ke Madinah untuk hijrah, tetapi Ummu Salamah dan anaknya ditahan oleh sukunya yang masih musyrik ketika itu. Dan dalam kondisi itulah Ummu Salamah merasakan kepedihan yang luar biasa. Memang sukunya tidak menyiksanya, tetapi perpisahan dengan suaminya sudah merupakan sebuah siksaan batin baginya. Nah, ketika dalam kesedihan itulah seorang kepala suku mendatangi dia dan mengatakan, "Kamu mau pergi? Tetap mau berangkat ke Madinah?" "Iya, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus berangkat mengikuti suami saya hijrah ke Madinah." Dan berkat pertolongan kepala suku inilah kemudian Ummu Salamah dipersilahkan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ummu Salamah berangkat sendiri beserta anaknya ya dengan mengendarai onta dalam perjalanan yang sangat sulit menuju
Madinah. Jadi perjalanan dari Mekah Madinah ketika itu hanya bisa ditempuh dengan kendaraan onta. Bisa dibayangkan betapa sulitnya perjalanan ketika itu tanpa bantuan siapapun. Untungnya dalam perjalanan Ummu Salamah mendapatkan bantuan dari seorang sahabat bernama Utsman bin Talha yang mengiringi perjalanannya sampai ke Madinah. Di Madinah dia bersatu dengan suaminya dan mereka berjuang untuk kepentingan Islam. Suaminya itu ikut dalam 2 peperangan, dalam perang Badar dan juga dalam perang Uhud. Di perang Uhud suaminya mendapatkan terluka sehingga ketika itu dalam keadaan lukanya yang parah, Nabi Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya dan menunggunya sampai dia menghembuskan napas terakhir, dan Nabilah orang yang menutup mata mayat suaminya. Nah, dalam kondisi sebagai janda, Nabi merasa iba kepadanya karena dia sudah memiliki banyak sekali peran di dalam penegakan dakwah dan sebagainya. Jadi Nabi melamar dia untuk menjadi istrinya, dan ketika Nabi melamar dia tidak langsung menerima. Dia mengatakan, "Ya Rasul, saya ini orang yang sangat pencemburu, saya ini orang yang gampang emosi, dan saya ini orang yang kurang sabar." Tetapi Nabi mengatakan, "Kamu adalah orang yang sangat tepat untuk mendampingi saya di dalam membangun dakwah, sehingga dakwah ini bisa menjadi sebuah kesuksesan bagi umat Islam."